Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dengan NIM A321247072 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai resume yang telah saya simpulkan dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia ataupun HAM yang diampu oleh Dr. Hasdin SPD MPD, yang dimana kita akan membahas mengenai resume dari kelompok 1 dengan judul Hak dan juga Kewajiban Dasar. Di sini kita akan resume bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan oleh mahasiswa. Yang pertama ialah mengenai pertanyaan, apakah hak dasar yang tercantum dalam konstitusi sudah cukup menjamin perlindungan HAM dalam praktiknya? Baik, langsung saja pada jawabannya. Mengenai hal itu, secara normatif, hak dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sudah cukup komprehensif untuk menjamin perlindungan HAM. Karena sudah tertera pada bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat berbagai hak penting seperti hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpendapat, serta hak atas pendidikan dan juga kesejahteraan, yang dimana secara substansi ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Namun, dalam praktiknya sendiri, jaminan konstitusi saja belum tentu cukup untuk menjamin, yang dimana perlindungan HAM sangat bergantung pada penegakan hukum, independensi lembaga peradilan, serta komitmen pemerintah, kesadaran dan juga kesadaran masyarakat. Jika implementasinya lemah atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka hak yang sudah dijamin dalam konstitusi bisa saja tidak terlindungi secara optimal. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai bagaimana dana MBG yang saat ini tidak menyentuh anggaran kesehatan maupun pendidikan, yang dimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan dan juga kesehatan ini merupakan hak dasar bagi warga negara. Kemudian dilanjutkan oleh jawaban mengenai hal tersebut, yang dimana bahwasanya memang dana program MBG pada prinsipnya tidak boleh mengurangi ataupun mengganggu anggaran dari pendidikan dan juga kesehatan, karena kedua sektor tersebut merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kita pada tahun 1945 mengenai konstitusi yang bahkan mengamanatkan alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan yang tidak boleh sama sekali untuk dialihkan pada kebijakan apapun. Sehingga secara hukum anggaran tersebut tidak boleh dialihkan sembarangan. Oleh karena itu, pembiayaan MBG seharusnya bersumber dari pos anggaran lain atau melalui perencanaan fiskal yang baru tanpa mengurangi kewajiban konstitusional negara kita. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jika setiap individu memiliki hak yang sama, bagaimana kiranya cara menyelesaikan konflik ketika pelaksanaan hak seseorang justru melanggar hak bagi orang lain? Baik, jika menanggapi hal tersebut, setiap individu memang memiliki hak yang sama. Maka ketika terjadi konflik hak, penyelesaiannya harus berpegang pada prinsip pembatasan yang adil dan juga proporsional, yang dimana dalam sistem hukum Indonesia, kebebasan seseorang tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh hak orang lain, moral, serta ketertiban umum dan juga hukum, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang khususnya dalam pasal 28J, yang artinya bahwa pelaksanaan hak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan terakhir ataupun pertanyaan keempat, yang berbunyi, jika mengintip dari kasus yang diangkat oleh rekan kami terhadap kasus pembacokan di UIN Riau, mengingat kasus tersebut melanggar hak orang lain untuk hidup lebih nyaman, mengapa kesadaran segelintir masyarakat terhadap hak asasi manusia sering sekali lebih rendah? Apakah ini menjadi kegagalan bagi pendidikan hak asasi manusia itu sendiri? Baik, menjawab akan hal itu bahwasanya memang rendahnya kesadaran sebagai masyarakat terhadap hak asasi manusia sering dipengaruhi oleh kurangnya internalisasi nilai moral, lemahnya penegakan hukum, serta lingkungan sosial yang berpermisif terhadap kekerasan.
Hal ini tidak sepenuhnya menjadi kegagalan pendidikan HAM, karena masalahnya bukan hanya pada penyimpangan materi itu sendiri, akan tetapi sebagaimana nilai tersebut ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata tanpa keteladanan pembinaan karakter. Sekian pemaparan resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.